Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu la ilaha illa huwa wahid. Allahumma kanus samad. Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wasallim tasliman katsiran iman abadan ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah melalui video ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting sebagai rangkuman dari mata kuliah STI Akidah Islamiyah. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama adalah Akidah Islamiyah. Akidah Islamiyah merupakan cara untuk mempererat hubungan dengan Allah. Kedudukannya menjadi ruh dari segala apapun yang kita kerjakan. Akidah merupakan pondasi dari kehidupan ini. Adapun definisi akidah menurut bahasa adalah al-aqdu, artinya ikatan. Ada juga yang mengartikan at-taufiq, artinya kepercayaan. Ada juga yang mengartikan dengan kata ar-rabtu, artinya tali yang diikatkan secara kuat. Adapun menurut istilah, akidah Islamiyah adalah berkeyakinan yang kuat mengesahkan Allah dan meyakini bahwa tidak ada yang hak disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Adapun istilah lain dari kata akidah adalah iman. Dikatakan iman adalah karena objek yang dibahas adalah tentang keimanan. Yang kedua, ada juga yang mengatakan tauhid. Dikatakan tauhid karena objek yang dibahas adalah tentang pengesaan. Ada juga yang mengatakan usuluddin adalah karena objek yang dibahas adalah dasar-dasar pokok agama. Ada pula yang mengatakan al-fiqh al-akbar. Artinya, dikatakan al-fiqh al-akbar adalah permasalahan yang penting sehingga menjadi penentu status seseorang selamat atau tidak di dunia ini. Adapun tujuan mengetahui akidah adalah untuk mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Akidah mengajarkan bahwa kita diharuskan untuk beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para rasul dan hari kiamat, dan juga qada dan qadar sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Materi selanjutnya adalah dua kalimat syahadat. Syahadat adalah menjadi salah satu rukun Islam sebagaimana yang disabdakan Nabi, buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Syahadat juga adalah puncak dari iman seseorang. Sebagaimana yang disabdakan Nabi au kama qala Rasul, iman itu memiliki 70 cabang atau tingkatan. Salah satu tingkatan yang tertinggi adalah syahadat. Fadilah atau keutamaan syahadat adalah yang pertama, menjadi salah satu faktor kita diberikannya syafaat oleh Allah melalui Nabi Muhammad karena mengesahkan Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fadilah yang kedua adalah zikir yang paling utama adalah zikir mengucapkan kalimat syahadat. Materi syahadat merupakan materi utama untuk para dai serta materi pertama untuk orang tua kepada anaknya. Ada beberapa syarat dan rukun pada kesempurnaan pengucapan syahadat. Yang pertama adalah al-ilmu, yaitu paham dari kalimat syahadat tersebut. Yang kedua adalah yakin. Di saat mengucapkannya menghilangkan semua keraguan kepada apa yang kita sangka kepada Allah. Yang ketiga adalah ikhlas. Mengucapkannya dengan ikhlas, dengan tulus. Yang keempat adalah jujur. Yang kelima mahabbah atau dengan penuh rasa cinta. Yang keenam ada al-qabul, yaitu yang berarti pasrah.
Yang ketujuh adalah al-inqiyad, patuh dan tunduk ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Materi selanjutnya adalah pembatal tauhid atau hal-hal yang menyebabkan batalnya tauhid seseorang. Tauhid seseorang dapat gugur atau menjadi tidak berarti apabila seseorang tersebut melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang dapat membatalkan tauhid seseorang tersebut. Yang pertama adalah syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah dengan yang lainnya, baik dalam ibadah maupun muamalah. Syirik adalah dosa besar yang tidak terampuni jika terbawa mati. Sebagai contohnya, menyembah berhala, percaya jimat, sihir, dan yang lainnya. Hal yang kedua yang menjadikan batalnya tauhid seseorang adalah tidak yakin dengan kebenaran Islam atau meragukannya. Seseorang tersebut tidak yakin dengan hukum Islam, dengan politik Islam dan muamalah Islam, dan juga hal yang lainnya. Hal yang ketiga yang menyebabkan batalnya tauhid seseorang adalah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dan pelindung dengan meninggalkan orang-orang beriman yang menunaikan sholat dan zakat serta memiliki integritas pribadi yang kuat. Hal yang selanjutnya adalah melecehkan ajaran dan simbol Islam. Sebagai contoh, melecehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran, melecehkan lafaz Allah, dan melecehkan kewajiban sholat ataupun hal yang lainnya. Yang selanjutnya adalah tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas kekafirannya, seperti menyatakan bahwa semua agama adalah benar di sisi Allah, padahal kenyataannya agama yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam, sebagaimana ayat yang menjelaskan Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama menurut Allah yang diterima di sisi Allah adalah hanya agama Islam. Hal yang selanjutnya adalah berbuat maksiat, kerusakan dan kedzaliman kepada yang lain. Sebagai contohnya melakukan kecurangan, mempermainkan takaran timbangan, melakukan kekerasan kepada orang lain, atau mendolimi dan menghinakan orang lain. Materi selanjutnya adalah ciri-ciri atau sifat-sifat orang munafik. Sifat orang munafik kadang masuk ke dalam diri seseorang sehingga merusak hati seseorang tersebut. Di tengah-tengah proses keyakinan, setan muncul dengan was-was untuk meragukan seseorang. Yang pelakunya disebut munafik, yaitu meragukan sesuatu. Orang munafik dikenal juga sebagai orang yang berwajah dua, yaitu orang yang menampakkan wajahnya iman tetapi hatinya kufur. Antara zahir dan batinnya bertentangan. Kenapa orang dikatakan munafik? Karena terdapat keraguan di dalam dirinya, keraguan terhadap Allah dan Al-Quran. Allah memperjelas orang-orang yang munafik di dalam Al-Quran surah Al-Munafikun, yang di dalamnya menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Allah mensifati orang-orang munafik sebagai kaum yang dusta. Ciri orang yang munafik yaitu mereka senantiasa mencari sumpah mereka sebagai benteng, sehingga pandai bersilat lidah beropini. Mereka juga mengobral sumpahnya demi popularitas semata. Kemudian ciri berikutnya menghalangi segala kebaikan. Yang dicari mereka hanyalah duniawi. Sebagai contoh yang lain adalah di Al-Quran terdapat di surah An-Nisa ayat 142 yang bunyinya Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang artinya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Dan juga dijelaskan dalam ayat lain tentang kedudukan orang munafik kelak di akhirat nanti.
yaitu ayat selanjutnya pada ayat 145 yang bunyinya innal munafiqina fit darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira, yang artinya sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan kamu tidak akan mendapat seseorang penolong pun bagi mereka. Baik, materi selanjutnya adalah hari kiamat dan kehidupan akhirat. Iman kepada hari kiamat adalah meyakini akan terjadinya kehancuran alam semesta dan digantikan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, dan meyakini bahwa setiap manusia akan mendapatkan balasan yang ada dan adil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiamat terbagi menjadi dua, ada yang mengatakan kiamat kecil atau kiamat sugro, ada juga yang mengatakan yang kedua adalah kiamat kubro. Ciri-ciri kiamat kecil ada beberapa peristiwa. Yang pertama, banyak terjadinya pembunuhan. Yang kedua, perbuatan hina merajalela. Yang ketiga, perbuatan keji dan kemungkaran semisal zina, minum khamr, perjudian, merasa bangga dengan perbuatan buruk dilakukan secara terang-terangan. Yang keempat adalah dicabutnya ilmu, kebodohan nampak. Yang kelima adalah muncul para da'i yang menyesatkan. Yang keenam, waktu berjalan terasa cepat. Yang ketujuh adalah menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsu. Yang ketujuh adalah yang kedelapan adalah Al-Quran menjadi lenyap, yang tersisa hanyalah tulisannya saja. Ada juga yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Berikut adalah tanda atau ciri-ciri kiamat besar. Yang pertama adalah munculnya dukhon atau kabut, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah munculnya dabbah, yaitu binatang yang akan nanti diciptakan oleh Allah pada saat hari kiamat. Yang ketiga adalah munculnya Dajjal. Yang keempat, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihi salam. Yang kelima adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam adalah terbitnya matahari dari arah barat. Yang selanjutnya adalah beberapa hari yang akan kita alami setelah hari kiamat atau kehidupan akhirat nanti kelak. Ada yang dinamakan dengan mahsyar. Mahsyar adalah dataran yang sangat luas, tempat berkumpul para manusia pertama hingga makhluk yang terakhir hidup. Dataran mahsyar berada di alam dan dikatakan tidak terlihat tinggi maupun rendah. Peristiwa selanjutnya adalah ada yang dikatakan dengan yaumul hisab. Hisab di sini adalah peristiwa Allah menampakkan kepada manusia amalan mereka di dunia dan menetapkannya, atau Allah mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amalan kebaikan dan keburukan yang telah mereka lakukan. Peristiwa yang selanjutnya ada yang disebut dengan sirat. Sirat secara etimologi bermakna jalan lurus yang terang. Adapun menurut terminologi atau istilah, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka, Jahannam, yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Buah atau fadilah iman kepada hari akhir adalah mempunyai konsekuensi meyakini adanya balasan yang bersifat abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan di dunia. Yang selanjutnya, manfaat kita beriman kepada hari akhir adalah orang yang beriman kepada hari akhir ialah orang yang memiliki idealisme yang tinggi dan produktif dalam menghasilkan kebaikan, tidak pragmatistik, menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan sesaat.
Baik, materi yang selanjutnya adalah berkenaan dengan agama Islam dengan hubungannya dengan agama yang lain. Ada yang disebut dengan paham pluralisme, yaitu suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Maka fatwa MUI tahun 2005 tentang haramnya sekularisme, pluralisme, dan liberalisme agama. Pada nyatanya adalah Islam hanyalah satu-satunya agama yang benar. Sebagaimana firman Allah, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ada juga ayat lain yang mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Juga ada ayat yang mengatakan, wa may yattabi' ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Berikut adalah sikap yang baik yang dilakukan oleh agama Islam kepada agama yang lain. Yang pertama adalah berlaku baik dan adil. Yang kedua adalah dakwah dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah tidak memaksa masuk Islam. Yang keempat adalah larangan memaki sesembahan agama lain. Juga di dalam agama Islam memberikan batasan untuk toleransi terhadap agama lain sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi. Maka di dalam hal ini perlu adanya batasan dalam toleransi terhadap agama lain. Yang pertama adalah tidak menghadiri dan memberi selamat atas perayaan atau ritual agama. Yang selanjutnya adalah tidak membantu acara ritual agama lain. Maka dari itu Islam membatasi hal-hal yang bisa dijadikan untuk sebagai batasan untuk mentoleransi atau menghargai terhadap agama lain. Alhamdulillah, pemaparan poin-poin penting dari rangkuman materi STI Akidah Islam telah selesai saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak dosen bermanfaat bagi kita semua di dunia juga di akhirat, dan semoga menjadi catatan amal baik bagi beliau. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu saya tutup video ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.